Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang memacari seorang pria yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Sadar diri tidak bisa memiliki sang pria untuk dirinya sendiri selamanya, wanita itu pun mulai menyusun suatu rencana pengeksekusian keji, di mana atas nama cinta, sang wanita dengan tega merenggut hidup kekasihnya sendiri di hari terakhir mereka bertemu. Tak hanya mengakhiri hidup sang kekasih, wanita itu juga turut mengambil alat kejantanannya sebagai kenang-kenangan. Jadi, begini kisahnya. Sada Abe, atau yang lebih akrab disapa Sada, adalah seorang wanita cantik berusia 31 tahun yang lahir pada tanggal 28 Mei 1905 di Kanda, Tokyo, Jepang. Diketahui, Sada berasal dari keluarga kelas menengah atas, di mana kedua orang tuanya, yaitu Shigeyoshi Abe dan Katsu Abe, berprofesi sebagai pembuat tikar tatami atau alas lantai tradisional Jepang yang cukup terkenal di wilayah Kanda. Di keluarganya, Sada sebenarnya merupakan putri ketujuh dari total 8 buah hati Shigeyoshi dan Katsu. Namun, karena beberapa saudaranya meninggal dunia saat kecil, Sada pun akhirnya menjadi bungsu dari 4 buah hati Shigeyoshi dan Katsu yang tersisa. Sebagai putri bungsu, Sada sangat dimanjakan oleh ibunya. Sejak kecil, Sada selalu dibiarkan melakukan apapun yang diinginkannya, termasuk juga membiarkan Sada mengambil pelajaran bernyanyi dan bermain alat musik tradisional Jepang bernama shamisen. Sekilas, hal itu mungkin terasa normal-normal saja. Namun pada masa itu, sebenarnya mengajarkan dua kegiatan itu kepada seorang putri adalah sesuatu yang tidak umum di Jepang. Sebab bernyanyi dan bermain shamisen sangatlah erat kaitannya dengan wanita malam dan geisha. Sebagai informasi, geisha adalah sebutan untuk wanita penghibur di Jepang yang melayani pria-pria kelas atas dengan kemampuan mereka dalam bernyanyi dan bermain alat musik. Singkat cerita, karena seluruh keinginannya selalu dituruti oleh kedua orang tuanya, di masa remajanya Sada pun akhirnya tumbuh menjadi seorang gadis yang seenaknya sendiri. Diam-diam, gadis itu ternyata sering membolos sekolah hanya untuk berdandan seperti seorang geisha. Kebiasaannya bernyanyi dan bermain shamisen sedari kecil telah membuat Sada dekat dengan kehidupan geisha dan jadi terinspirasi ingin menjadi seorang geisha. Kala itu, bagi Sada, geisha adalah seorang selebriti yang elegan dan glamor, sehingga ia sangat ingin menjalani kehidupan seperti seorang geisha. Di sisi lain, ketika Sada sedang dalam fase pencarian diri itu, tiba-tiba saja keluarganya mengalami guncangan besar karena kakak Sada membuat masalah. Kala itu, kakak laki-lakinya yang bernama Shintaro diketahui baru saja melarikan uang keluarga bersama istrinya. Tak hanya itu saja, kakak perempuannya yang bernama Teruko juga baru saja membuat masalah karena ketahuan berkencan dengan banyak pria. Yang mana, saking parahnya pergaulannya, ayah dan ibunya pun akhirnya mengirim Teruko ke tempat hiburan malam untuk menjadi wanita malam sebagai hukumannya. Meskipun terdengar aneh, namun di tahun tersebut, mengirim seorang putri ke tempat semacam itu memang cukup umum di Jepang untuk menghukum remaja-remaja yang terlibat pergaulan bebas. Ketika kedua orang tuanya sedang sibuk dengan masalah yang dibuat oleh kakak-kakaknya, Sada yang baru menginjak usia 14 tahun menjadi tidak terpantau. Saat itu, karena sering diabaikan di rumah, Sada pun jadi sering menghabiskan waktu dengan sekelompok remaja nakal yang juga tidak terlalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Hingga di suatu masa, secara naas, Sada yang malang dijebak dan diruda paksa oleh salah satu temannya itu. Setelah mengalami tragedi traumatis itu, entah mengapa Sada justru semakin liar dan tak terkendali. Melihat itu, orang tua Sada pun akhirnya menghukum Sada seperti Teruko. Bedanya, jika Teruko dijadikan wanita malam, Sada dikirim ke rumah geisha, mengingat gadis itu memiliki bekal untuk menjadi seorang geisha. Awalnya begitu tahu hukumannya adalah dikirim ke rumah geisha, Sada sangat senang karena memang dirinya sangat ingin menjadi seorang geisha. Namun, tak lama setelah masuk ke dalamnya, Sada langsung tahu bahwa dunia geisha tak semewah dan seglamor yang ada di pikirannya. Malah, persaingan di antara geisha sangatlah keras, ketat dan menakutkan untuk Sada remaja. Dalam dunia geisha,
Biasanya para geisha sudah menjalani pelatihan dan menekuni karirnya sedari kecil. Untuk itu, ketika Sada masuk ke rumah geisha, Sada yang tak berpengalaman pun menjadi geisha dengan tingkatan terbawah, yang mana tugas utamanya adalah melayani pelanggan di ranjang. Singkat cerita, di tahun 1930-an, setelah 5 tahun Sada menjalani kehidupan sebagai geisha berpangkat rendah, Sada pun kemudian terjangkit penyakit sifilis, yang mana untuk mengobati penyakitnya itu, Sada membutuhkan biaya yang sangat besar karena memerlukan pemeriksaan secara rutin. Namun sayang, penghasilannya dari menjadi seorang geisha saja tidak cukup untuk membayar itu semua. Setelah lama berpikir, Sada pun akhirnya memilih untuk keluar dari rumah geisha dan beralih profesi menjadi wanita malam berlisensi resmi di distrik hiburan malam Tobita yang terkenal di Osaka. Ketika menjadi wanita malam, Sada kembali bermasalah karena ketahuan sering mencuri uang milik pelanggan. Kala itu, Sada sempat melarikan diri, tetapi pergerakannya selalu terlacak dan akhirnya tertangkap lagi. Lalu sekitar 2 tahun kemudian, entah bagaimana caranya, Sada pun akhirnya berhasil benar-benar kabur dari tempatnya bekerja. Setelah berhasil kabur, awalnya Sada berencana untuk memperbaiki kehidupannya dengan bekerja sebagai pelayan. Namun, karena upahnya sangat kecil, Sada pun akhirnya kembali ke dunia malam. Tetapi, kali ini dunia malam yang ia masuki adalah dunia malam ilegal. Tak lama setelah itu, di bulan Januari 1933, Sada tiba-tiba saja menerima kabar bahwa sang ibu ternyata telah meninggal dunia. Untuk itu, Sada pun akhirnya pulang ke Tokyo untuk mengunjungi sang ayah dan berziarah ke makam ibunya. Setelahnya, Sada memilih untuk menetap di Tokyo karena saat itu ayahnya sedang sakit. Di Tokyo, Sada pun mulai bekerja di dunia malam ilegal di sana dan bahkan menjadi simpanan tetap untuk salah satu pelanggannya untuk pertama kalinya. Tak terasa, setelah hari itu 1 tahun pun kemudian berlalu begitu saja bagi Sada. Hingga pada bulan Januari tahun 1934, ayah Sada tiba-tiba saja kembali jatuh sakit dan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Saat itu, Sada pun memilih untuk cuti dari pekerjaannya agar dapat fokus mengurus ayahnya. Namun, setelah 10 hari menjalani perawatan, ayah Sada memilih untuk menyerah dengan penyakitnya dan pergi menyusul istrinya. Setelah ayah Sada meninggal dunia, Sada pun kemudian kembali ke dunia malamnya. Namun, nasib buruk lagi-lagi menghampirinya karena pada bulan Oktober 1934, Sada ditangkap oleh polisi karena hiburan malam tempatnya bekerja saat itu ilegal dan tak berizin. Untung saja, saat itu Sada diselamatkan oleh lelaki bernama Kinosuke Kasahara atau yang lebih akrab disapa Kinosuke, seorang pelanggan yang tertarik dengannya. Dengan begitu, setelah memastikan bahwa Sada tidak memiliki hutang dengan tempat kerja sebelumnya, Kinosuke pun menawarkan Sada untuk menjadi simpanannya. Dan tanpa berpikir lama, Sada pun langsung setuju. Setelah Sada setuju menjadi simpanan Kinosuke, Kinosuke pun menanggung hidup Sada dan bahkan mendirikan rumah untuknya pada tanggal 20 Desember 1934. Lalu, setelah hubungan terlarang mereka itu berlangsung selama beberapa bulan, Sada pun dengan berani kemudian meminta Kinosuke untuk meninggalkan keluarganya dan menikahinya. Mendengar itu, Kinosuke tentu saja langsung menolak. Setelah permintaannya itu ditolak, Sada pun kemudian mengajukan permintaan lagi kepada Kinosuke, yaitu untuk memperbolehkannya berpacaran dengan orang lain. Namun, lagi-lagi permintaannya itu langsung ditolak secara mentah-mentah oleh Kinosuke. Saat itu, Sada pun marah. Wanita itu merasa Kinosuke hanya memperlakukannya seperti binatang dan tidak pernah mencintainya. Untuk itu, dengan nekat Sada pun akhirnya kabur ke Nagoya pada tahun 1935 demi bisa bebas dari kungkungan Kinosuke. Setelah kabur ke Nagoya, lagi-lagi Sada ingin kembali memulai hidup baru dengan meninggalkan dunia hiburan malam. Untuk itu, Sada pun mulai bekerja sebagai petugas bersih-bersih di suatu restoran. Namun, baru saja beberapa waktu Sada bekerja di sana, tiba-tiba saja seorang pelanggan yang bernama Goro Omiya atau yang lebih akrab disapa Goro tertarik dengannya. Goro sendiri adalah seorang profesor sekaligus bankir saat itu.
Dan begitu tahu bahwa Goro memiliki ketertarikan kepadanya, Sada pun langsung menyambutnya dan mereka pun mulai berhubungan. Setelah melakukan hubungan dengan Goro, Sada pun kemudian keluar dari pekerjaannya di restoran karena mengetahui bahwa sang pemilik restoran tidak akan menoleransinya jika dirinya ketahuan menjalin hubungan dengan seorang pelanggan. Tak hanya itu, di lain sisi Sada juga sudah bosan dengan kota Nagoya dan ingin segera kembali ke Tokyo lagi. Singkat cerita, setelah Sada pindah ke Tokyo pada bulan Juni 1935, entah bagaimana wanita itu justru bertemu lagi dengan Goro. Saat itu, Goro dan Sada pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Suatu hari, Goro pun akhirnya mengetahui bahwa Sada terkena sifilis. Untuk itu, karena merasa kasihan sekaligus bertanggung jawab atas Sada, Goro pun menyewakan Sada sebuah tempat tinggal berupa resor air panas di daerah Kusatsu dari bulan November hingga Januari 1936. Kemudian, di bulan Januari 1936, Goro menyarankan Sada untuk mulai mandiri secara finansial dengan membuka restoran kecil. Saat itu, Goro berjanji akan memodali Sada. Namun sebelumnya, Goro menyarankan Sada untuk bekerja terlebih dahulu di sebuah restoran untuk mempelajari skema bisnisnya, dan Sada pun setuju. Mengikuti saran dari Goro, Sada pun kembali pulang ke Tokyo untuk mencari pekerjaan di sebuah restoran. Kemudian, setelah lama mencari, pada tanggal 1 Februari 1936, Sada pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran bernama Yoshidaya yang terletak di kawasan Nakano, Tokyo. Yoshidoya sendiri adalah sebuah restoran belut yang telah didirikan sejak tahun 1920. Adapun pemiliknya adalah Kichizo Ishida, seorang lelaki berusia 42 tahun yang telah berkeluarga. Namun, meskipun telah memiliki seorang istri, Kichizo dikenal sebagai seorang hidung belang yang suka bermain wanita. Bahkan, restorannya saja lebih banyak dikelola oleh istrinya. Sedangkan Kichizo sibuk menghabiskan waktunya dengan banyak wanita. Ketika Sada mulai bekerja di restoran miliknya, tak butuh waktu lama Kichizo pun langsung tertarik dengan kecantikan Sada, dan Sada pun menanggapinya. Lalu, setelah saling menggoda satu sama lain selama beberapa waktu, Sada dan Kichizo pun kemudian mulai menjalin perselingkuhan pada bulan April 1936. Saat itu, selama bulan April hingga awal Mei 1936, Sada dan Kichizo mulai berkencan dan berpindah dari satu kota ke kota lain, mulai dari Futako hingga Ogu hanya untuk bermalam bersama. Selama menghabiskan waktu dengan Kichizo, Sada mulai merasakan perasaan yang lain. Sebuah perasaan yang berbeda dari hubungan-hubungannya dengan pria-pria sebelumnya yang hanya berdasarkan nafsu semata. Dengan Kichizo, Sada merasa dicintai dan untuk itu, ia ingin memiliki Kichizo untuk dirinya sendiri. Di suatu hari pada tanggal 8 Mei 1936, Kichizo tidak datang ke restoran dan karena itu, Sada pun mulai merasa gundah gulana. Sada tahu hubungannya dengan Kichizo tidaklah benar. Dan ia tidak mungkin memiliki Kichizo sepenuhnya karena lelaki itu telah memiliki keluarga. Namun, perasaan marah dan cemburu tak bisa ditahan Sada. Dan untuk melampiaskan segala perasaannya itu, Sada pun mulai minum secara berlebihan. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1936, Sada memilih untuk melepaskan pikirannya dengan menghadiri sebuah pertunjukan drama teater. Kebetulan, saat itu drama yang ditampilkan menceritakan tentang seorang geisha yang mencintai pelanggannya yang sudah menikah. Persis seperti kisah cintanya, pikir Sada saat itu. Kisah itu kemudian berakhir dengan sangat tragis, karena sang geisha memilih untuk menyerang kekasihnya dengan pisau karena tak rela membaginya dengan siapapun. Sekali lagi, Sada merasa sangat terhubung dengan cerita itu, karena dirinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh geisha tersebut. Setelah pulang dari pertunjukan, Sada tiba-tiba saja memiliki dorongan kuat untuk melakukan apa yang geisha itu lakukan. Saat itu, pikirnya hanya itulah satu-satunya cara agar dirinya bisa memiliki Kichizo untuk dirinya sendiri.
Kemudian, setelah bergelut dengan pikirannya selama beberapa hari, pada 11 Mei 1936, Sada pun akhirnya memutuskan untuk menggadaikan sebagian pakaiannya dan membeli sushi serta pisau dapur dengan uang hasil gadai tersebut. Lalu setelahnya, entah bagaimana caranya, Sada pun mengajak Kichizo untuk bertemu secara empat mata dan mulai mengancam lelaki itu dengan senjata tajam yang baru saja dibelinya. Anehnya, begitu mendapatkan ancaman itu, Kichizo malah senang. Kala itu Kichizo berpikir bahwa ancaman dari Sada adalah undangan untuk berhubungan lagi. Dengan begitu, Kichizo pun kemudian mengajak Sada pergi ke Ogu untuk berkencan dan menginap di sana. Dan Sada tentu saja menyetujuinya. Singkat cerita, malam hari pada tanggal 16 Mei 1936, Sada dan Kichizo menginap di salah satu penginapan di Ogu. Suatu ketika mereka sedang bermesraan di ranjang, Sada tiba-tiba saja memperingatkan Kichizo dengan memainkan senjata tajam yang dibelinya. Dengan berkata, kira-kira seperti ini, "Aku pastiin kamu bakal jadi punya aku doang. Kalau kamu main-main sama aku, habis kamu sama aku." Begitu ucapnya. Mendengar itu, Kichizo terkekeh pelan, mengira bahwa apa yang dikatakan Sada hanyalah gurauan dan semacam rayuan untuknya. Lalu, tak lama setelah itu, Sada mencoba menekan leher Kichizo dengan menggunakan obi atau kain sabuk pinggang kimononya. Namun, saat itu bukannya merasa curiga ataupun kesakitan, Kichizo malah menikmatinya. Dan setelah Sada melepaskan obi tersebut, barulah Kichizo mulai merasakan sakit hingga pening karena oksigen masuk secara mendadak ke otaknya. Bahkan, saking sakitnya Kichizo sampai meminum 30 tablet penenang saat itu. Anehnya, meskipun telah sangat kesakitan seperti itu, Kichizo malah berkata kira-kira begini kepada Sada. "Kalau aku tidur dan kamu mau nekan leher aku pakai obi lagi kayak tadi, jangan dilepasin ya. Karena setelahnya justru sakit sekali." Begitu kira-kira ucap Kichizo sebelum akhirnya terlelap tidur di samping Sada. Mendengar itu, Sada pun jadi berpikir bahwa Kichizo memang sengaja menyuruh Sada untuk mengeksekusinya. Namun, hari itu Sada tak langsung mengeksekusi Kichizo. Dirinya masih ingin menghabiskan waktu bersama Kichizo. Dan rencananya, mereka memang masih akan menghabiskan waktu di Ogu sampai 2 hari lagi. Kemudian, singkat cerita pada tanggal 18 Mei 1936, tepatnya ketika dini hari, di mana Kichizo sedang tidur, sementara Sada masih terbangun di sebelahnya. Tiba-tiba saja, Sada bangun dari posisi tidurnya untuk duduk dan memandangi wajah Kichizo penuh cinta. Pagi hari nanti, kencan mereka akan berakhir, dan itu berarti Kichizo akan kembali ke keluarganya. Membayangkannya saja, entah mengapa Sada sudah merasa sangat marah. Ia tidak mau mengembalikan Kichizo kepada keluarganya, karena Kichizo hanyalah miliknya seorang. Dengan menggenggam keyakinan itu di benaknya, Sada pun mengambil ikat obinya dan langsung mengikatkan ke leher Kichizo sekuat tenaga. Pada tahap ini, Kichizo pun sempat terbangun dan meronta-ronta karena jalur napasnya tertekan dengan sangat kencang oleh ikatan obi Sada. Namun, Sada tak berhenti. Semakin Kichizo menggeliat, semakin ditariknya kain obinya sekuat tenaga, hingga akhirnya Kichizo pun menghembuskan napas terakhirnya di tangan Sada. Setelah mengetahui bahwa Kichizo telah meninggal dunia, Sada lalu berbaring di sebelah jasad Kichizo. Perasaan hampa tiba-tiba saja menyelimuti Sada, dan wanita itu ingin menikmati saat-saat terakhirnya bersama Kichizo. Kemudian, setelah beberapa jam berbaring di sebelah jasad Kichizo, Sada pun bangun dan mengambil pisau dapur yang telah dibelinya. Selama beberapa waktu, Sada menimbang bagian mana yang akan ia jadikan kenang-kenangan atas Kichizo. Dan setelah selesai menimbang, Sada pun akhirnya memutuskan untuk mengambil alat pria milik Kichizo, karena itulah yang paling membuatnya terikat dengan Kichizo. Kemudian, setelah melakukan operasi kecil untuk mengambil alat itu dari Kichizo, Sada pun kemudian membungkusnya dengan kertas majalah dan menyimpannya. Lalu, pada aksi terakhirnya, Sada pun menggunakan cairan merah milik Kichizo untuk menuliskan namanya dalam aksara Jepang di lengan kiri Kichizo, serta tulisan Sada Kichi bersama di paha kiri Kichizo.
Semua itu lagi-lagi Sada lakukan untuk menandai dan memberitahu dunia bahwa Kichizo adalah miliknya seorang. Setelah melakukan semua itu, Sada lalu pergi meninggalkan penginapan dengan membawa sebagian dari diri Kichizo yang sebelumnya Sada ambil. Kemudian, Sada mampir ke tempat Goro untuk mengunjungi kekasih lamanya itu. Di hadapan Goro, Sada lalu berulang kali memohon maaf. Saat itu Goro mengira Sada meminta maaf karena telah menyelingkuhinya saja. Goro sama sekali tak mengira jika Sada ternyata telah menghabisi hidup seseorang. Lalu, setelah selesai dengan permohonan maafnya kepada Goro, Sada pun pergi ke sebuah penginapan di Shinagawa untuk menginap di sana. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 19 Mei 1936, Sada menghabiskan waktunya untuk berbelanja dan menonton film seorang diri. Setelah bosan berjalan-jalan, Sada lalu kembali ke penginapannya dan memanggil seorang tukang pijit untuk merelaksasikan tubuhnya. Sayang, segala hal itu tetap tidak mampu juga menghilangkan rasa hampa di hati Sada. Untuk itu, setelahnya Sada pun menenggak 3 botol alkohol dan mempraktikkan nekrofilia pada bagian Kichizo yang ia bawa. Namun, bukannya kepuasan yang ia dapatkan, Sada malah semakin frustasi dan depresi. Setelah terjebak dalam segala kehampaan itu, Sada pun akhirnya memilih untuk menghabiskan waktunya dengan menulis surat panjang kepada Kichizo dan Goro. Dan rencananya, setelah menulis, ia akan mengakhiri dirinya sendiri. Sementara itu, semenjak Sada meninggalkan penginapannya dengan Kichizo di Ogu, sebenarnya Sada telah menjadi buronan. Saat itu, jasad Kichizo ditemukan oleh salah satu pekerja penginapan dan langsung dilaporkan ke polisi. Seketika, berita pengeksekusian Kichizo pun langsung menjadi sensasi nasional dan menciptakan ketakutan di masyarakat Jepang mengenai keberadaan Sada Abe yang belum juga tertangkap kala itu. Untung saja, polisi Jepang kala itu bertindak cepat. Pada tanggal 19 Mei 1936, sekitar pukul 4 sore, polisi sudah berhasil melacak tempat persembunyian Abe Sada dan bersiap menangkapnya. Kala itu, salah seorang detektif dengan nama samaran mengetuk pintu kamar Abe di mana Abe sedang menulis surat di dalam. Mendengar suara ketukan dari luar, Abe pun dengan ramah membukakan pintu dan tiba-tiba saja langsung berkata kira-kira begini. Gak perlu formal-formal lah, kalian cari Sada Abe kan? Aku Sada Abe. Begitu ujarnya, menyerahkan diri. Setelah itu, Sada pun langsung ditangkap dan digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mengejutkannya, selama proses interogasi, Sada terlihat sangatlah tenang dan tidak memiliki ketakutan sama sekali. Malah, saat ditanya apa motifnya menghabisi Kichizo, Sada langsung menjelaskannya secara rinci dengan mata yang berbinar-binar dan ada suara yang bersemangat. Akhirnya, setelah segala bukti dikumpulkan dan Sada dengan sukarela mengakui segala perbuatannya, sidang pun segera digelar. Kala itu, hari pertama persidangan Sada dilakukan pada tanggal 25 November 1936. Dan diketahui, sejak pukul 5 pagi, masyarakat sudah berkumpul di depan pengadilan untuk hadir dan mengecam Sada. Lalu, 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Desember 1936, Sada pun dihukum atas dakwaan pengeksekusian tingkat 2 dan aksi pemisahan jasad. Awalnya, Sada mengira dirinya akan dijatuhi hukuman eksekusi, tetapi mengejutkannya, hukuman final yang diberikan hakim kepadanya hanyalah hukuman kurungan selama 6 tahun penjara saja, terlalu ringan untuk segala kekejian yang telah dilakukannya. Dengan begitu, Sada pun langsung dibawa ke penjara wanita di Tochigi dan menjadi tahanan nomor 11 di sana. Kemudian, di tanggal 10 November 1940, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-2600 Jepang dan saat Kaisar Jimmu naik tahta. Entah apa alasannya, Sada tiba-tiba saja mendapatkan pengurangan hukuman penjara, sehingga dapat bebas pada tanggal 17 Mei 1941 dengan hanya sekitar 5 tahun masa tahanan saja.
Dan ketika Sada bebas dari hukumannya, entah mengapa tiba-tiba saja Sada menjadi seperti seorang selebriti di masyarakat. Berbagai kalangan penasaran dengan kehidupan Sada. Saat itu, Sada diwawancarai di mana-mana dan bahkan di tahun 1948, Sada menulis buku autobiografinya sendiri yang ia beri judul The Memoir of Sada Abe. Kemudian, setelah seluruh kehebohan itu, di tahun 1970-an, Sada tiba-tiba saja menghilang dari publik dan tidak pernah terlihat lagi. Seorang sutradara dikabarkan sempat bertemu lagi dengannya dan mengatakan bahwa kala itu Sada sudah menjadi seorang biarawati. Meskipun begitu, tak ada yang mengonfirmasi ucapannya itu karena beberapa rumor juga menyebutkan bahwa Sada Abe telah meninggal dunia. Meskipun tidak diketahui pasti kapan tanggal tepatnya.